Di tengah langit malam yang dihujani rudal, sistem pertahanan tercanggih Israel, Iron Dome, dipaksa bekerja keras. Tapi mengapa teknologi seharga miliaran dolar ini justru kewalahan ketika Iran melancarkan serangan besar-besaran? Iron Dome adalah sistem pertahanan udara yang dikembangkan oleh Israel untuk mencegat dan menghancurkan roket serta artileri jarak pendek. Didesain dengan teknologi canggih, Iron Dome menggunakan radar untuk mendeteksi peluncuran roket, menghitung jalurnya, dan kemudian mengirimkan rudal Tamir untuk mencegatnya di udara. Harga satu kali tembakan rudal pencegat Iron Dome? Sekitar $50.000 per unit. Sistem ini telah terbukti efektif dalam banyak konflik, terutama saat menghadapi roket-roket yang diluncurkan dari Gaza. Namun, keunggulan teknologi belum tentu menjamin dominasi di medan perang modern, terutama ketika musuh mengubah strategi. Pada April 2024, dunia terkejut ketika Iran melancarkan serangan langsung ke wilayah Israel. Ratusan rudal balistik, drone kamikaze, dan roket diluncurkan secara simultan. Serangan ini bukan hanya sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah ujian nyata bagi sistem pertahanan Israel, termasuk Iron Dome. Yang membuat serangan ini mengejutkan bukan hanya skalanya, tapi strategi biaya yang digunakan Iran. Mereka meluncurkan banyak rudal murah, yang diperkirakan hanya bernilai $5.000 hingga $10.000 per unit, untuk memancing dan menguras sistem pertahanan mahal Israel. Satu rudal murah membuat Israel menembakkan rudal seharga $50.000? Itu artinya, dari segi ekonomi perang, Iran mendapatkan keuntungan signifikan hanya dengan biaya minim. Dalam pertempuran ini, biaya menjadi senjata terselubung. Saat puluhan hingga ratusan rudal murah ditembakkan sekaligus, Iron Dome dipaksa memilih, mana yang harus dicegat, mana yang bisa diabaikan? Karena setiap tembakan rudal Tamir dari Iron Dome memerlukan biaya operasional tinggi, maka setiap roket sederhana Iran yang masuk tetap merugikan Israel secara finansial. Dengan kata lain, Iran tidak perlu memiliki akurasi tinggi atau senjata super canggih. Mereka cukup membanjiri langit Israel dengan volume serangan murah, untuk melumpuhkan keunggulan teknologi mahal. Iron Dome hebat untuk serangan terbatas, tapi tidak dirancang untuk menangani serangan massal multi-arah dan multi-layer seperti yang dilakukan Iran. Masalah utamanya: jumlah rudal terbatas. Setiap baterai Iron Dome hanya bisa menampung sejumlah rudal tertentu. Jika serangan datang dari banyak arah, sistem bisa kewalahan secara fisik. Respons waktu. Meskipun cepat, jika ratusan target muncul dalam hitungan detik, sistem otomatisasi pun bisa gagal membuat keputusan optimal. Beban ekonomi. Setiap kali Israel menembakkan satu rudal Tamir, mereka menghabiskan biaya 10 kali lipat dari biaya rudal Iran. Ini membuat perang jadi tidak seimbang dari sisi keuangan. Serangan ini membuktikan bahwa dominasi teknologi tidak berarti kebal terhadap perang biaya rendah. Iron Dome bukan satu-satunya sistem pertahanan Israel. Mereka juga memiliki sistem David Sling dan Arrow 3 untuk mengatasi rudal jarak menengah hingga panjang. Namun, dalam serangan ini, seluruh sistem bekerja hampir maksimal. Bahkan Amerika Serikat ikut membantu dengan mengerahkan kapal perang Aegis dan radar THAAD. Artinya, tanpa bantuan luar, Israel kemungkinan besar akan mengalami kerusakan besar, baik secara fisik maupun ekonomi. Ini menggambarkan betapa rentannya sistem pertahanan modern saat menghadapi serangan asimetris yang cerdas. Apa pelajaran dari semua ini? Pertama, era dominasi satu pihak dengan teknologi tinggi mulai tergeser oleh strategi volume murah dan kelebihan kuantitas. Kedua, sistem pertahanan sebaik apapun tetap punya batas kapasitas, terutama ketika lawan memanfaatkan asimetri biaya. Ketiga, ke depan, negara-negara besar harus mempertimbangkan strategi baru, bukan hanya membangun pertahanan mahal, tapi juga mengembangkan teknologi penangkal murah dan sistem penangkis massal, seperti laser atau drone interceptor otomatis. Serangan Iran terhadap Israel bukan sekadar pertempuran senjata. Ini adalah perang paradigma, antara teknologi mahal versus strategi murah tapi masif. Iron Dome tetap menjadi simbol pertahanan mutakhir, tapi bahkan simbol sekuat itu bisa goyah bila dihantam strategi biaya rendah dan serangan simultan. Pertanyaannya sekarang adalah, jika perang modern lebih tentang efisiensi dan jumlah, apakah negara-negara besar siap menghadapi musuh yang tak sekaya mereka, tapi jauh lebih kreatif dalam menghancurkan? Klik suka dan subscribe untuk info geopolitik dan militer terkini. Jangan lupa tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah menurutmu Iron Dome masih relevan di masa depan? Support channel ini dengan subscribe, like, share dan komen.